Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar, walaupun kita belajarnya secara daring untuk hari ini. Sebelumnya, Kakak di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak yaitu Hairunisa Abdurrahman, biasa dipanggil Nisa, mahasiswa PLP 2, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, atau dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kejenuhan belajar. Nah, pernah nggak sih adik-adik itu merasa bosan, capek, atau malas belajar? Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai penyebabnya, sikap positif apa yang bisa kita lakukan, dan cara mengatasinya. Tujuan layanan ini agar adik-adik semua mengenali apa sih itu kejenuhan belajar, terus penyebab kejenuhan belajar, terus ada faktornya, dampaknya, serta cara mengatasinya, agar adik-adik semua itu tetap semangat dalam belajar. Oke. Nah, apa sih kejenuhan belajar? Kejenuhan belajar adalah rasa bosan atau lelah saat belajar karena usaha yang dilakukan terasa tidak menghasilkan apapun. Menghasilkan apa-apa, akibatnya konsentrasinya tuh menurun dan semangat belajarnya tuh jadi kurang. Nah, lalu eh, faktor dari kejenuhan belajar. Yang pertama itu kesibukan yang monoton. Ya, kayak yang biasanya tuh kayak melakukan hal-hal yang sama terus-menerus, bikin cepat bosan. Contohnya, selalu membaca buku teks tanpa diskusi atau latihan soal. Yang kedua, kurangnya waktu istirahat. Biasanya adik-adik itu, jadi otak itu sulit fokus kalau kurang istirahat. Contohnya itu adik-adik biasanya begadang main game, scroll TikTok sampai tengah malam. Nah, itu bisa menyebabkan eh, jadi bisa mengurangi kualitas tidurnya. Akhirnya eh, pas sampai di sekolah itu kurang berkonsentrasi saat menerima pelajaran. Yang ketiga, itu prestasinya yang rendah. Nah, belajar terus-menerus tapi hasilnya itu belum terlihat dan bikin frustasi gitu. Contohnya tuh kayak adik-adik tuh kayak rajin banget mengerjakan tugas tapi nilai ulangan itu masih rendah. Nah, yang keempat itu ada kurangnya minat. Lalu ada kegagalan, yang kelima ada kegagalan terus-menerus. Lalu ada keenam yaitu kelelahan psikis dan mental. Contohnya seperti mengerjakan PR dan belajar untuk ulangan bersamaan tanpa istirahat. Jadi kayak belajar terus-menerus tanpa mengatur waktu untuk istirahat. Jadi itu bisa menimbulkan kelelahan mental seperti itu. Lalu dampak dari kejenuhan belajar. Di sini ada beberapa ya dampak kejenuhan belajar. Yang pertama itu sebagai penyakit. Artinya itu kejenuhan belajar itu bisa membuat badan terasa capek, pusing juga bahkan sakit karena terlalu stres. Contohnya gini, kamu jadi sering sakit perut atau sakit kepala kalau disuruh belajar. Padahal sebenarnya itu karena bosan dan stres belajar. Yang kedua, produktivitasnya tuh menurun. Artinya kalau jenuh, semangat belajar menurun dan hasil belajar itu tidak maksimal. Contohnya, biasanya kamu bisa mengerjakan 10 soal dalam 30 menit. Tetapi karena bosan, baru 3 soal saja sudah malas untuk melanjutkan mengerjakan soal yang berikutnya. Yang ketiga, rencananya gagal, hasil tidak matang. Artinya itu tugas atau rencana belajar jadi tidak terselesai dengan baik gitu. Contohnya seperti eh, kamu berencana belajar untuk ulangan, tapi karena jenuh atau malas gitu, malah berhenti di tengah jalan. Akhirnya saat ulangan nilaimu jadi jelek karena belajarnya nggak maksimal. Terus empat, orientasinya berubah, munculnya sikap usil. Artinya kayak
Karena bosan, jadi kamu di kelas tuh mencari perhatian dengan cara yang kurang baik, misalnya mengganggu teman ketika guru sedang menjelaskan di depan, kamu mengganggu teman kayak begitu, atau mengajak ngobrol seperti itu. Lalu selanjutnya ada sikap antisipasi. Itu artinya saat bosan belajar, seseorang bisa jadi malas belajar, menunda-nunda tugas, bahkan menolak belajar sama sekali, disuruh belajar nggak mau. Misalnya, contohnya ya, ketika guru memberikan PR, kamu tidak mengerjakan tapi malah bilang nanti aja deh, capek belajar terus. Nah, itu merupakan sikap antisipasi. Itu. Yang selanjutnya adalah mencari pelarian. Artinya itu karena jenuh, siswa itu mencari hal lain. Kamu mencari hal lain untuk menghindari belajar. Contohnya, saat jam belajar kamu lebih memilih main HP atau biasanya di kelas kamu lebih suka ngobrol sama teman daripada mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, yang terakhir itu bisa menimbulkan frustasi. Contohnya, menimbulkan frustasi itu seperti kayak rasa jenuh yang dibiarkan bisa bikin kamu kesel, stres, atau merasa tidak sanggup lagi belajar. Contohnya, kamu merasa marah atau putus asa saat belajar matematika karena soalnya terlalu sulit, lalu bilang aku nyerah nggak bisa. Nah, itu merupakan dampak dari kejenuhan belajar. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah kamu memahami apa itu kejenuhan belajar, faktornya, dampaknya, di sini kakak akan sedikit menjelaskan cara mengatasi kejenuhan belajar. Nah, di sini ada 6 cara mengatasi kejenuhan belajar ya. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kejenuhan belajar. Antara lain yang pertama, mengubah metode belajar. Variasikan metode belajar, misalnya dengan menggunakan media visual, audio, atau bermain. Jadi kamu belajar tuh nggak kayak belajar monoton gitu, kayak belajar aja. Jadi kamu bisa kayak sambil belajar tuh sambil mendengarkan musik gitu. Nah, atau enggak sebelum kamu belajar, kamu bisa scroll TikTok terlebih dahulu atau kayak misalnya kakak kan suka nyanyi ya, mungkin sebelum belajar kita nyanyi dulu untuk mengembalikan mood gitu loh. Nah, jadi itu salah satunya. Yang kedua, membuat jadwal belajar yang fleksibel. Jadwal yang fleksibel memungkinkan untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang disukai. Nah, membuat jadwal belajar yang fleksibel itu seperti kamu tuh membuat to-do list gitu loh, kayak waktu-waktu dari pukul berapa sampai pukul berapa, dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya dari pukul berapa ke berapa itu kamu bangun tidur kan, dari pukul 4.25 itu kamu bangun sholat subuh terlebih dahulu. Gitu-gitu kayak menyusun dari pukul berapa sampai pukul berapa itu kamu tuh berkegiatannya apa aja, itu yang disebut dengan to do list gitu, my daily activity kayak gitu. Nah, itu kamu bisa menyusun kayak misalnya untuk belajar malam, kamu dimulai belajarnya setelah makan malam, jam 7 gitu, jam 7 sampai jam 9. Nah, jam 10-nya itu udah tidur kayak gitu. Jadi kamu membuat jadwal belajar yang fleksibel gitu. Jadi biar tersusun dengan rapi kayak gitu. Jadwal belajarnya kayak kegiatan sehari-harinya tuh punya jadwal kayak gitu. Yang ketiga, cari tempat belajar yang nyaman dan aman. Tempat belajar yang nyaman dan kondusif dapat meningkatkan fokus dan semangat belajar. Jadi, kamu tuh biasanya ada orang yang suka belajarnya tuh di tempat yang hening, sepi, bisa belajar di kamar, biar lebih fokus gitu. Yang keempat, menikmati waktu istirahat. Beristirahat yang cukup dan melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film atau bermain game bisa membantu mengurangi kejenuhan. Jadi setiap malam itu kita harus tidur 7 sampai 8 jam ya, itu idealnya. Jadi jam 10 itu diusahakan untuk sudah tidur. Nah, misalnya kamu belajar dari jam 7 sampai jam 9. Nah, 30 menitnya bisa kamu nonton film sebelum sebelum tidur itu loh. Nah, kamu bisa menonton film atau scroll TikTok terlebih dahulu. Nah, pada pukul 10 kamu bisa tidur. Nah, agar waktu tidurnya tuh tercukupi dan kamu sampai ke sekolah tuh nggak mengantukkan dalam menerima pembelajaran. Nah, yang kelima, berinteraksi dengan teman belajar. Belajar bersama teman dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan mengurangi rasa jenuh.
Yang keenam, mencari motivasi. Tentukan tujuan belajar yang jelas dan cari cara untuk tetap termotivasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, di sini kakak ada kalimat motivasi untuk membangun adik-adik semuanya itu tetap semangat dalam belajar. Mengingat kelas 9 ya, dikit lagi udah lanjut ke jenjang SMA, SMK. Jadi kita harus tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita. Nah, kalimat motivasinya seperti ini. Setiap halaman yang kamu baca hari ini adalah langkah kecil menuju mimpimu. Maknanya atau dalam artinya, setiap usaha kecil dalam belajar itu penting meski terlihat sepele. Nah, lalu makna keduanya, konsistensi belajar akan membawa kamu itu lebih dekat ke tujuan atau impian kamu. Lalu, jangan menyerah meski progresnya terasa lambat, karena setiap langkah kecil itu tetap berarti. Oke, sekian eh, materi yang bisa kakak sampaikan dalam eh, dalam bimbingan klasikal pada siang hari ini. Eh, Nanti next kita akan ketemu lagi secara tatap muka. Nanti di sekolah. Nanti jadwalnya di minggu depannya, Senin depan. Nanti kita akan melanjutkan diskusi lebih lanjut lagi. Nah, oke. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan dengan baik. Semoga adik-adik senang mendengarkan materi yang sudah kakak sampaikan pada siang hari ini. Sekian dari materi yang sudah kakak sampaikan, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik semuanya.